Halo, kita ada selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul mukul kena frame langsung patah. Apa patah? Di video kali ini aku ditemani oleh Surya. Surya ini jarang main ya, kalau libur aja baru main. Dan dia baru punya baby, jadi pasti repot ya, pasti udah jarang main. Makanya pukulan-pukulannya banyak yang error. Ya gak apa-apa, yang penting olahraga. Aku juga error, barusan bolaku out. Video ini dibuat sewaktu masih liburan lebaran ya. Sebenarnya lapangannya tutup, tapi karena aku kenal, jadi dibukakan khusus untuk aku dan teman-teman. Karena yang datang itu ganjil, jadi di video ini aku bakal main setengah set, nanti yang set berikutnya dilanjutkan oleh temanku namanya Victor. Kalau kita bicara mengenai raket ya, kadang kita itu mukul nggak selalu tepat sasaran. Bisa kena shuttlecocknya itu kena frame raket, bisa kadang-kadang bisa tepat di T-nya raket ya, atau di shaft aku juga pernah kena di daerah sana. Tapi masa sih kena shuttlecock gitu aja langsung pecah framenya, kan aku kira nggak mungkin ya kayak gitu. Aku rasa kalaupun pecah, misalkan ini belum pernah di shock ya, misalkan pecah itu pasti udah pernah tabrakan atau mungkin kena lantai, tapi kita nggak nyadar. Jadi kayak ada retak tapi di bawahnya cat. Jadi catnya kelihatannya nggak apa-apa, tapi di bagian dalamnya struktur karbonnya mungkin udah retak, makanya kena pukulan sedikit tambahan lagi di titik yang sama terus bisa pecah. Atau mungkin memang waktu produksinya yang mungkin kualitas kontrolnya kurang bagus ya. Yang tempo hari aku pernah beli raket baru. Ya ini memang raketnya yang mid class ya. Jadi sekitar 700 ribuan. Waktu baru disenar itu kayak ada gram atau sesuatu di bagian dalamnya. Kalian mungkin nggak ngalamin ya kalau yang pemain-pemain yang masih muda. Kalau dulu itu ada raket yang punyanya Yonex, Carbonex 8 yang lama, itu framenya masih aluminium. Dan kalau udah lama, kadang-kadang kan memang sering terbentur atau mungkin sering dipakai ya. Itu kalau kita goyang-goyang, itu bunyinya itu kayak marakas atau kayak uh, alat musik tuh, icik 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 kayak orang ngamen. Jadi di dalamnya itu kayak ada sesuatu yang mungkin kalau kalian tuh pernah ngebor metal atau besi ya, pasti ada serpian-serpian bubuk besinya itu. Ya namanya gram ya. Jadi kalau itu sampai masuk di dalamnya frame, nah ini kan raketnya dulu aluminium. Kalau itu masuk dalamnya frame, pasti kalau digoyang-goyang bunyi kercik gitu. Tapi setauku kalau kita beli baru nggak kayak gitu. Cuman karena mungkin waktu main kita udah nggak terlalu hati-hati ya, jadi lama-lama bisa bunyi seperti itu. Ya aku nggak tahu apa, mungkin dulunya memang ada gramnya aluminium di dalamnya, tapi mungkin masih lengket kena lem, terus lama-lama lepas ya, aku nggak tahu ya. Tapi pengalamanku yang baru-baru ini raket karbon loh. Raket karbon itu kan bahannya sebenarnya nggak bunyi.
kayak plastik gitu kan. Terus dikasih yang bikin kaku itu sebenarnya karbon itu kan serat aja atau bubukan gitu. Cuma yang bikin kaku kan lemnya atau resinnya. Tapi waktu aku goyang-goyang kok bunyi cik-cik ya. Itu aku gak ngerti apa ya itu. Yang selama ini aku pakai sih raket merek ya Victor, Adidas, sama Yonex sih. Kalau Yonex itu di spesifikasinya itu kalau raketnya mahal di atas 1 juta itu biasanya ditulis solid core feeling teknologi. Jadi kalau kita mukul itu nggak kerasa ampang atau nggak kerasa kosong. Kenapa kok nggak bisa kerasa kosong? Ya memang diklaimnya sama Yonex itu kayak gitu. Waktu itu raketku pernah patah, jadi aku iseng-iseng aku potong juga. Dan aku lihat di dalamnya itu ada kayak busa. Ternyata teknologinya Yonex itu seperti gitu. Jadi raket yang mungkin di merek lain itu kalau dipotong tengahnya bolong kayak pipa gitu ya, kopong. Tapi sama Yonex diisi sama foam. Kalian tahu ini nggak semprotan yang biasanya dibuat kayak kalau di luar negeri itu kayak insulasi gitu. Jadi kalau kita spray itu ada di toko-toko bangunan yang modern ya. Jadi kalau kalian spray itu bisa nutup lubang. Terus kalau dia itu habis di spray itu mengembang. Jadi bisa nutup lubangnya itu lebih bagus. Nggak cuman yang di spray aja. Nah mungkin Yonex pakai kayak gitu ya. Di habis pipanya itu habis dibengkokin atau gimana terus disuntik kayak gitu, jadi bisa ngembang-ngembang sendiri di dalam. Mungkin loh ya, soalnya aku nggak tahu lihat pabriknya Yonex. Ya intinya kalau waktu itu aku potong frame raketku, aku lihat itu bahan yang kira-kira kurang lebih sama. Jadi karbonnya kalau dipotong kan warnanya hitam atau abu-abuan gitu, tapi di dalamnya itu ada yang warna krem atau warna putih gitu. Ya mirip kalau kalian makan permen yang luarnya keras tapi dalamnya empuk. Kalau bukan permen ya mungkin kalian pernah makan kelepon gitu ya. Jadi frame-nya itu kulitnya kelepon, kalau digigit itu keluar gula jawanya. Nah itu mungkin ada kayak gitu, tapi bahannya nggak cair tentunya, tapi bahannya kayak foam atau spon, ya kayak spon. Oke, mari kita bahas mengenai penyebab frame patah ya. Penyebabnya ya yang pertama habis benturan. Itu banyak kasus habis benturan terus ada retak dan kita nggak, ya biasanya sih walau kita habis benturan tadi cuma ngecek pecah atau enggak, padahal harusnya di rumah kalian pakai kaca pembesar dengan penerangan yang cukup ya, diamati apakah framenya retak atau enggak. Kalau retak ya mungkin pertolongan pertama mungkin dikasih kayak lem super ya. Kalau yang aku kemarin lihat di YouTube itu lem super yang bagus mereknya Dextone, itu kuat, lebih kuat dibandingkan merek lainnya. Aku belum coba sih, tapi kalau misalkan aku mau nambal raket pakai lem super, pasti aku akan beli merek itu. Ya sebaiknya sih memang beli yang merek, bukan merek sih, yang bahannya epoxy lem. Soalnya raket tuh pasti dibuat pakai lem epoxy. Nggak tahu grade-nya yang apa ya, tapi yang pasti kalau nambal carbon fiber itu biasanya pakai lem epoxy, dan sejauh ini kayaknya lem epoxy itu udah yang paling kuat sih. Nah di sini aku tawarkan ke Victor apakah mau main. Jadi katanya mau main, ya udah. Jadi aku digantikan oleh Victor biar Victor yang nemeni
Surya. Kalian bisa lihat ya bagaimana nanti Victor main sama Surya, apakah Surya tetap cara mainnya sama atau kalau partnernya beda cara mainnya beda. Oke, kita balik lagi. Faktor kedua kenapa kok frame bisa pecah. Ini pengalaman yang kemarin ya. Sewaktu ada temen yang raketnya sebenarnya ya nggak baru-baru amat sih, tapi tarikannya itu tinggi, dan sewaktu aku kasih lob ke belakang itu dia mau mengembalikan lob juga, dipukul sekeras mungkin, padahal nggak kena frame loh, kena senarnya aja, terus udah pecah jadi 3 bagian. Jadi itu mungkin penyebabnya ya, karena terlalu keras atau terlalu kenceng nyenarnya. Makanya di setiap raket biasanya kan ada tulisannya rekomendasi senar ya. Kalian sebaiknya lihat juga di websitenya, dia itu rekomendasi tariannya itu berapa. Biasanya produsen ngasih spesifikasi cocoknya itu pakai senar ya punyanya dia yang tipe apa. Biasanya kan kalau Yonex ya kamu harusnya pakai senar merek Yonex juga, walaupun di pasaran kadang kita pengen coba merek Li-Ning atau merek Victor ya pasti lebih murah ya dari Yonex, kan namanya mau coba. Tapi apapun itu, meskipun kita pakai Yonex pun juga misalnya sama ya, raketnya Yonex, senarnya Yonex, tariannya sesuai, itu pun masih bisa rata atau pecah sih. Ya itu aku gak ngerti apa karena memang cacat produknya kan. Kalau produsen aku pikir gak bakalan nyeken setiap raket yang keluar dari pabriknya satu-satu di scan kayak CT scan gitu, di X-ray ada rengatnya atau enggak. Aku rasa enggak gitu sih. Jadi kalau rengat pecah ya untung-untungan sih. Nah buktinya raketku yang satu beli baru, yang satu beli bekas. Aku pakai selama 3 tahun ya mungkin ketabrak atau tatapan sama temen ringan lah, nggak terlalu keras. Aku sampai di rumah setiap kali benturan keras pasti aku cek dan nggak ada yang bermasalah. Tahu-tahu waktu aku pakai buat mukul smash gitu retak-retak sendiri. Nah aku nggak ngerti apa memang ada umurnya. Kadang produsen itu kan ngerti ya, kayak produk elektronik misalkan, lampu ini garansi 2 tahun, 2 tahun lebih 1 minggu mati. Berarti produsen itu udah tahu kapan barang yang diproduksinya itu rusak, jadi dia ngasih garansi sebelum barangnya rusak. Tapi nggak semua sih. Yang terakhir aku beli lampu garansi 2 tahun, ternyata 1 tahun lebih 1 minggu udah rusak. Jadi aku dapat garansi ya lumayan, tapi lampunya cuma 20.000. Paling itu ongkos produksinya cuma 5.000. Nah sebentar lagi kita saksikan detik-detik raketnya Surya patah. Smashnya Surya memang keras ya. Kayaknya ini masih belum patah tapi udah mulai melewat sih.
Oke, itu sih. Kalian udah saksikan ya raketnya Surya patah karena nyemes. Apa karena sering diayun-ayun ya kalau mau nyemes? Aku rasa sih enggak. Tapi memang waktu aku tanya ke Surya, memang raketnya itu udah sok-sokan. Dan kayaknya kemarin-kemarin tuh baru beberapa minggu yang lalu sih. Dia tanya raket ngesok di mana yang karbon. Sebenarnya kalau di sok karbon tuh aku rasa gak kuat ya. Soalnya orang-orang yang ngesok karbon mungkin dia dalamnya diganjel kayak karbon potongan dari raket yang lama atau raket yang udah pecah terus dipotong lagi buat isinya disok di dalam. Terus mungkin cuman luarnya dikasih epoksi atau dikasih ya dibalut kayak eh, tipis karbon fiber atau karbon fluid gitu. Itu karbon yang kalian biasa lihat kayak kalau ada motor yang dibungkus-bungkus karbon tuh. Jadi kan cuma satu lembar tipis gitu aja. Kemarin yang raketku retak itu aku minta untuk dikasih kayak gituan pakai karbon. Ternyata retak lagi soalnya mereka cuma ngasih tipis cuma satu lembar atau dua lembar mungkin. Ya aku rasa kurang bagus sih kalau eh, penanganannya kayak gitu. Padahal kalau kita ngestok karbon tuh kan lebih mahal. Tapi setauku yang sok-sokan dari bahan metal atau mungkin kayak aluminium itu lebih kuat daripada kalau disok pakai karbon. Ya lemnya sih mungkin pakai lem hitam putih ya, epoksi lem hitam putih nggak seberapa kuat kalau dibandingkan dengan epoksi resin. Kalau lem hitam putih itu kalian udah kering dipanasin dikit aja udah leleh bisa dicopot lagi. Kalau resin lebih sulit untuk bongkar lem-lemannya. Dan kalau cure time-nya itu lama biasanya itu lebih kuat. Kan ada lem hitam putih yang curingnya itu nunggu 1 hari, ada yang cuma beberapa jam. Dan yang beberapa jam lebih cepat kering tapi nggak tahan lama, lebih kayak kertas gitu. Oke, balik lagi ke topik. Jadi faktor yang ketiga menurut pengalaman temanku nggak retak juga nggak ini ya, dia kurang yakin sih mengenai tarian berapa. Tapi waktu aku tanya di toko mana dia nyenarin dan belinya, terus dia bilang di toko yang terpercaya. Aku tahu di toko itu sebenarnya nggak ngawur kalau nyenar, kan ada orang yang nyenar ngawur. Kalau rekomendasinya misalkan 30 lbs ya pasti yang kalau kita mintanya 32 pasti eh, mereka bakal tanya yakin nggak 32. Nah itu kita nggak tahu ya penyebabnya kok nyemes aja katanya tapi nggak kena frame kok pecah. Padahal itu tipe yang Astrok ya, Yonex Astrok, dan di toko itu ori semua sih. Itu aku nggak ngerti kenapa kok bisa pecah, dan anaknya juga bingung kenapa kok raketnya pecah padahal udah barusan disenar, nggak kena frame, nggak pernah retak, kok bisa patah. Ya kita nggak tahu ya, mungkin ya lagi apa saja. Toh kalau kita beli raket tuh tulisannya misalkan 4U 80 gram, tapi kalau ditimbang pasti ada tulisan 80 plus 1 atau min 1 atau min 2 biasanya sih. Jadi dari produsen sendiri nggak jamin kalau bahan yang digunakan tuh eh, bisa benar-benar akurat tulisannya 82 ya 82 semua gitu. Makanya kalau produsen yang setahu Haifa ya, itu kalau jual
ditimbang per dia ngeluarin dikasih tulisan tangan berapa gram. Oke guys, gitu aja sih video kali ini. Semoga bisa memperluas pandangan kalian mengenai frame raket yang patah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.